Jadi bantuan itu bukan warisan. Bapak RT RW kami mintai tolong lagi untuk mengusulkan warga panjenengan yang belum pernah dapat bantuan dari pemerintah berupa apapun. Namanya kehidupan pasti ada berubahnya. Seperti contohnya biyen gak duwe terus malah untuk lumayan. Nek sudah sakit kadang membutuhkan biaya banyak nih. Jadi jenengan bisa mengusulkan untuk mendapatkan KIS saja. Kalau PKH ada syaratnya, nggih. Lansia di atas 60 tahun. Iku lho sampe nilai 5. Nggih urung peduse, urung sawahe, ngoten. Jenengan saged matur teng desa. Nanti aplikasi yang menilai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua BPD beserta anggota, yang kami hormati Bu Ririn dari pendamping PKH Kecamatan Jatirogo, yang saya hormati Bapak RT RW Desa Sadang, dan yang saya banggakan rekan-rekan perangkat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam hari ini kita dapat kembali bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kurang apapun. Tak lupa sholawat salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Bapak Ibu, pertama-tama ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum panjenengan semua menerima insentif di bulan 2 bulan ya, Oktober November. Nah, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu mengenai verifikasi ya. Verifikasi data keluarga penerima manfaat pada aplikasi 6NG. Ini maksudnya apa? Nanti secara rincinya akan dijelaskan oleh Mbak Diah dan Bu Ririn selaku Mbak Diah sebagai petugasnya, terus kemudian Bu Ririn selaku pendamping PKH. Ini kita musdiskan kenapa? Karena Bapak RT RW kami mintai tolong lagi untuk mengusulkan warga panjenengan yang belum pernah dapat bantuan dari pemerintah berupa apapun. Yang belum pernah mendapat PKH, BPNT maupun KIS. Jadi nanti jenengan data, terus jenengan serahkan ke pamong wilayah masing-masing, perangkat desa masing-masing. Ini paling lambat saya harapkan hari Senin sudah terkumpul semua, karena data yang jenengan usulkan akan diverifikasi oleh tim pendamping dan Mbak Diah selaku petugasnya. Dan persyaratan yang menjadi syarat untuk masuknya penerima bantuan dari pemerintah ini, salah satunya adalah harus masuk DTKS dulu. Setelah jenengan data, nanti akan difoto, difoto satu persatu. Ini fotonya menggunakan open camera, jadi langsung bisa diakses mana tempatnya, titik koordinatnya, rumahnya seperti apa, layak atau tidak mendapat bantuan. Jadi sekarang ini nggak main-main, nggak bisa bohong. Umpamanya data yang jenengan setorkan itu masuk didaftarkan Mbak Diah, masuk dimasukkan di DTKS. Nanti dealnya atau masuk tidaknya itu juga menunggu dari pusat. Jadi kita sudah mempunyai data warga masyarakat yang mendapatkan BPNT, PKH dan KIS. Namanya orang namanya kehidupan pasti ada berubahnya.
Seperti contohnya biyen gak duwe, terus malah untuk lumayan. Terus yang dulunya punya, sekarang kehidupannya menurun. Nah, ini perlu jadi bahan pertimbangan. Nanti bagaimana Bu kalau yang dulu sudah mendapat tapi sekarang sudah kaya dan masih dapat bantuan? Oke. Dan nanti itu akan sendirinya terhapus oleh usulan yang baru. Oke, karena di situ sudah ada foto open kameranya. Jadi rumahnya yang dulu jelek jadi bagus. Ada usulan lagi, oh ini ternyata lebih layak, daripada yang dulu dapat, itu otomatis akan kehapus dari data DTKS. Dan contoh-contohnya ada beberapa orang-orang atau warga masyarakat yang belum pernah mendapat BPNT. Ini salah satunya kita masukkan bantuan BLT yang jumlahnya hanya 10 orang dan kita ini terbatas dana desa untuk BLT. Maka dari itu yang mendapat BLT secara otomatis sudah kita data, kita masukkan di DTKS. Kalaupun sekarang belum dapat bantuan juga, itu memang tergantung pusat Pak. Jadi bantuan data yang ada ini memang dari pusatnya. Makanya namanya kehidupan seseorang ada perubahannya. Inilah tujuan kita memverifikasi data. Jadi Pak RT, RW tolong dipilih warganya yang belum pernah dapat bantuan apapun dari pemerintah untuk diusulkan BPNT maupun PKH. Nanti usulan jenengan akan diverifikasi oleh Mbak Diah dan tim pendamping. Untuk masalah dapat atau tidak ini kan tergantung dari sananya, Jadi kita usulkan. Terus paling lambat saya tunggu hari Senin, Kalaupun di antara Pak RT, Pak RW ini layak mendapatkan, monggo nggak apa-apa, silahkan, Karena memang kita memiliki hak yang sama, Tidak apa-apa diusulkan kalau memang layak, ini nggak apa-apa. Terus kemudian, sampun paham niki paham Jadi data jenengan kumpulkan, terus nanti dimasukkan Mbak Dia mengenai dealnya atau tidak ini kita antri di pusat. Itu dari saya. Lebih jelasnya lagi nanti akan disampaikan oleh pendamping bagaimana kriteria-kriteria yang pantas untuk mendapatkan bantuan, dan mungkin ada tambahan sedikit dari Ketua BPD. Mungkin langsung mawar akhir. Monggo Bu Rini. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Desa Sadang, Bapak Sekdes beserta Bapak Ibu Perangkat Desa, Bapak Ibu RT RW yang hadir pada malam hari ini, tak lupa Bapak BPD beserta anggota. Terima kasih pada malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan terkait dengan bantuan sosial PKH dan BPNT. Jadi seperti ini Bapak Ibu, penerima bantuan itu harus masuk yang namanya data DTKS. Data DTKS masuk dalam aplikasi SIG. Data DTKS niku napa Bu Riri? Menawi dalam hati wonten sing tanget ngoten nggih. DTKS adalah data terpadu kesejahteraan sosial, atau lebih mudahnya jenengan bisa menyebut data kemiskinan. Jadi semua yang warga mendapatkan KIS, KIP, BPNT, PKH, bahkan subsidi listrik itu juga harus masuk DTKS. Untuk jenengan misalnya mau mengusulkan, untuk saat ini kok ada warga saya, maksudnya tetangga jenengan dari Bapak RT atau RW, ada yang benar-benar memang tidak mampu, tapi kok belum mendapatkan bantuan apapun, jenengan bisa mengusulkan
niku dengan persyaratan ada KK, KTP, fotokopi nggih, dan foto rumah. Itu dimasukkan di dalam aplikasi nggih, di data DTKS atau aplikasi CNG itu. Kita menunggu apakah di-approve atau tidak sama operator SIK kabupaten. Nggih. Jadi operator SIK desa untuk desa Sadang Badiah nanti akan mengisi data-data yang jenengan usulkan. Setelah itu kita menunggu apakah hasil data tersebut di-approve atau tidak sama operator SIK daerah. Mantap. Terus misalnya jenengan mau mengusulkan mau iki yo gak patek duwe teman-teman, maksudnya termasuk setengah ngoten nggih. Nah, kadang-kadang kan tiang nek sakit membutuhkan kis untuk berobat. Biasanya kan nek ngoten niku nek sudah sakit kadang membutuhkan biaya banyak nggih. Jadi jenengan bisa mengusulkan untuk mendapatkan kis saja. Misalnya jenengan memandang nggih, untuk biaya sekolah cukup, untuk biaya balita ibu hamil cukup, jenengan bisa mengusulkan untuk mendapatkan kis. Terus malah ini menyinggung anak sekolah nih. Jadi kalau BPNT BPNT itu hanya untuk keluarga kurang mampu, keluarga miskin. Yang kami menyebutnya menjadi KPM, keluarga penerima manfaat. Kalau PKH ada syaratnya, lansia di atas 60 tahun, ibu hamil, balita, anak SD, SMP, SMA, disabilitas. Untuk ibu hamil anak ketiga sudah tidak bisa. Jadi ibu hamil anak ketiga sudah tidak bisa di-cover sama bantuan PKH. Menawi apa yang saya sampaikan jenengan kok kurang paham kirang jelas, monggo nek badhe langlet. Mungkin diwinginane kan pas wonten rapat kali Mbak Diah, nanti kami saling melengkapi Kalau misalnya bisa langsung saya jawab. Kalau misalnya kok saya kurang tahu nanti saya tanyakan. Monggo menawi wonten sing badhe taklet. Siapa yang akan diusulkan? Untuk foto bisa menyusul, Kok saya kira kalau sekarang kok belum ada gambaran, Mungkin yang sampun Pak Pius. Mungkin ada dari RW 6. Tapi terus terang tanahnya yang di tempat itu tanah desa. Apakah bisa? Rumah yang ditempati sekarang itu tanah desa. Bisa, ini kan tidak kaitan dengan status tanah. Kalau udah rumah itu tidak bisa. Memang layak untuk dapat. Itu yang itu apa? Bukan. Belum pernah dapat Pak Ibu? Kalau kemarin belum pernah. BLT kemarin pernah ya? Pernah? Kayaknya belum pernah. Tidak pernah. Kalau pernah itu beras dari apa dulu? Yang 5 kilo itu pernah sekali. Iya.
Sudah saya pernah masukkan datanya, cuma nggak masuk ya. Iya, nanti biar dicatat bagian. Nanti difoto Pak ya. Difoto pakai open kamera ya. Pakai open kamera Pak. Tahu Pak? GPS. Iya. Ya. Besok bisa. Iya. Jadi gini aja Pak ya, biar jenengan nggak repot ya. Diusulkan aja nanti yang masalah fotonya biar dari kita aja yang mengunjungi, gitu. Jadi tahu langsung. Oke. Sebentar Pak. Oke. Ya, terus maksudnya jenengan dialihkan, jenengan memandang sudah mampu ngoten. Ada pandangan wong iku wis mampu kok jauh wae ngoten nggih. Nah, monggo kadang-kadang niku nek pendamel kunjungan niku tetang leti ngeten, Bu gadah sapi, gadah Bu nggih. Niku kok gadane tiyang ngoten nggih. Niki mboten maksudnya sebagian besar niku ngoten. Lah, terus ngeten takon malih, Bu lha iku lho sapine papat. Mosok sampean urung oleh opah. Nah, mungkin Bu opahmu nembe setunggal, berarti yang dicatat itu cuma satu Bu. Ngoten nggih. Jadi kalau misalnya jenengan punya pandangan seperti itu monggo bisik-bisik ngoten. Kriteria yang masuk ke penerima bantuan itu seperti apa? Apakah dari rumah, apakah dari punya sawah atau punya sapi? Kriterianya seperti apa? Untuk kriteria itu dari BPS Pak, ada sendiri petugasnya nggih. Kalau saya kan mendampingi ngoten. Nah, terus nek misalnya dewa kula kan ngeten nggih Pak, bisik-bisik mboten kula yang menentukan. Maksudnya jadi aplikasi yang menilai. Nggih. Misalnya jenengan ngeten, iku lho sapine wae 5. Nggih, urung peduse, urung sawahe ngoten. Jenengan saged matur teng desa. Nanti aplikasi yang menilai. Nggih, jadi di situ aplikasi itu ada punya sepeda motor berapa, nggih. Terus kados niku mau nggih. Nggih. Jadi itu memang peserta PKH Bu. Peserta PKH masih layak dapat, masih punya balita, nggih. Tapi ini menawa Bu nggih. Jadi kita itu datanya ngeling semua dari napa niku DTKS nggih. Untuk anak sekolah niku di Dapodik nggih Bu, ada Dapodik nggih niku. Terus napa niku data kependudukan nggih. Jadi data itu ngeklik Bu, bisa jadi pada saat ada sensus nggih, pada saat ada sensus itu jawab pertanyaan mungkin kakean oleh jawab penghasilannya nggih. Jadi tertulis niku pendapatannya sama dengan pendapatan UMR nggih. Dulu saya pernah megang di Wisowo Bu Pak nggih. Jadi ada yang anaknya itu sudah lulus SMA, otomatis bantuan PKH-nya kan keluar nggih, yang namanya non eligible secara alamiah. Tapi yang bersangkutan kan masih mendapatkan BPNT. Setelah anaknya lulus kerja di Alfamart nggih, mendapatkan gaji sesuai UMR di daerah tersebut, otomatis bantuannya langsung hilang. Nggih. Jadi ngoten. Terus malih tingkat kemiskinan di desa Sadang, Sugian, Bader pasti berbeda-beda nggih. Jadi kadang mungkin di Pasean dipandang sudah mampu, di Sadang belum. Ngoten. Nggih. Jadi seperti itu. Datanya itu ngeklik semua. Terus ngeten Pak, misalnya nggih, guru nggih.
guru itu ada yang P3K, ada yang belum. Tapi meskipun belum P3K, kan ada yang sudah sertifikasi. Misalnya jenengan memandang ada seperti itu, keadaannya tak jadi rumahnya layak, jangan pernah diusulkan. Kasihan, jadi kemarin di Kecamatan Jatirogo itu ada kasus bunyi. Beliau itu guru masuk P3K per bulan Juni tahun 2024. Menerima bantuan PKH melalui PT Pos tahap 1 bulan Maret dan tahap 2 di bulan Juni, bertepatan dengan penerimaan SK. SK terbaca oleh pusat per Juni 2024. Langsung disuruh mengembalikan dulu 1.950.000. Pas nopo penak, nenek pas ngoten niku. Jadi harus mengembalikan. Terus malih, kalau misalnya ada yang meninggal dunia, niku lebih baik langsung segera diurus Bu, dibuatkan akte kematian. Jadi nek konangan BPK Bu, kados ngoten niku ngono Bu, wis P3K Nah nek sing meninggal misalnya tidak mampu lagi sakit harus mengembalikan itu. Jadi lebih baik meninggal, dilaporkan meninggal, kalau memang masih layak nanti diusulkan kembali. Terus malih dialihkan tidak bisa. Jadi pengalihan tidak bisa. Jadi bantuan itu bukan warisan. Jadi berhenti, diusulkan kembali yang layak. Pripun Pak? Jadi bantuan itu bantuan bukan warisan, dan bukan gaji. Monggo Pak. Jadi misalnya belum ada usia 60 janda dirian gak diopeni sopo-sopo, nanti diusulkan ke BPNT-nya, sama KIS. Ini belum mau bertanya lagi Bu, ini masalah KIS Bu ya. Kita ini kan termasuk ikut BPJS Mandiri. Seandainya ada teman-teman yang kurang mampu, sekarang itu kan ekonomi sekarang kan naik dulu. Mungkin ada teman-teman yang sudah tidak mampu membayar BPJS Kesehatan, apakah bisa diusulkan ke KIS pemerintah? Ya. Bisa Pak. Jadi kemarin itu Kebun Harjo ada, maunya sawah sana ini akeh Pak, tinggi berubah, habis terus akhirnya ngurus KIS Mandiri, keberatan sampai menunggak berapa tahun, 2 tahun pengalihan ke PBI, tapi beliau harus melunasi yang di yang tunggakan itu mau, terus proses ke DTKS. Tapi konten itu nunggu, maksudnya kan kadang-kadang kuotanya nih, jadi desa, maksudnya kami mengusahakan agar mendapatkan bantuan. Jadi kadang ada warga yang berprasangka buruk, aku kok gak diusul jadi sebenarnya saat ini mawon kan untuk mendata warga yang kurang mampu kan melibatkan jenengan semua, RT RW yang paham kalian lingkungannya terdekat jenengan. Jadi sudah berusaha untuk menjangkau semua warga yang kurang mampu. Monggo, ada yang masalah dengan KIS. Ini ada tetangga kami terus terang janda pensiunan perhutani. Maaf ya, gajinya kan sedikit sekali, minim sekali. Apakah itu layak dimasukkan ke KIS pemerintah? Menurut Bapak layak. Jadi saya belum mati. Tapi yang
Nggih, jadi perangkat desa, guru, sertifikasi, pensiunan itu sebenarnya tidak boleh. Nggih, tapi tidak tahu maksudnya terusnya jenengan kok sedikit sekali kata. Karena kita gini, kalau dilihat dari rumah mungkin tidak layak. Tapi kan sekarang itu kan tidak ada pensiunan, ada yang tidak dapat cuma dapat pesangon atau sudah dapat pensiun. Itu kira-kira layak nggak? Tapi secara rumah tuh ya, secara rumah yang dibalik. Ini Mbak Dina menambahkan ya Pak. Itu untuk dinkes niku hak niki niku Pak, kuotanya dibatasi. Jadi kalau mau mengusulkan KIS itu diprioritaskan untuk warga yang benar-benar membutuhkan. Kayak punya sakit parah atau butuh biaya berobat lebih banyak, diutamakan ya seperti itu. Monggo. Terus niku mau nggih, usahakan yang kalau mau mengusulkan yang bener-bener, pokoknya bener-bener tidak mampu. Jadi DTKS nanti pemerintah ngambil itu kan, nah ngoten loh, kita itu tidak tahu yang diambil itu yang mana. Jadi kalau bisa kan yang memang bener-bener pas nih uang. Mantan. Ini untuk data nanti jenengan saja yang mereka Pak ya. Nah itu lebih cepat daripada kita satu-satu, kita tanya satu-satu. Jadi tadi seperti sudah saya sampaikan, paling lambat hari Senin harus sudah terkumpul. Kalau jenengan tidak repot ya ke desa, kalau repot ya di perangkat desa terdekat saja, okay? Yang membawahi wilayah jenengan masing-masing. Terus kemudian sudah ya Pak ya, cukup jelas ya. Langsung mawon ya, langsung ke insentif karena ini yang ditunggu ya. Nggih, matur nuwun Bapak Ibu nggih. Menawi angsale kula menyampaikan wonten sing menyinggung perasaan jenengan, kula nyuwun ngapunten nggih. Nggih, terima kasih beserta timnya. Ngoten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.